Halo, selamat siang, selamat pagi. Kali ini saya ingin memberi Anda sesuatu. Kalau jika kita ingin memasang kabel, terutama di pemasangan CCTV, mungkin kalian pikir kalian pasti akan menggunakan kabel yang ini, yang kayak gini. Ada kabel untuk AC adaptornya, yang kabel sama satu lagi yang untuknya video. Sebenarnya saya nggak bilang kalau ini nggak boleh dipakai, enggak ya. Tapi menurut pengalaman saya sendiri sih, saya lebih suka pakai kabel telepon. Mengapa? Yang pertama karena dia lebih murah daripada yang ini. Ini saya beli, kalau tak salah saya beli 20 meter sekitar 100 lebih ada. Dan ini tebal kali. Saya waktu itu mau mengopeknya untuk yang video, mengupas kabel yang bagian luar ini untuk yang video sama ini hampir setengah mati. Ini susah kali. Tapi setelah saya cari beberapa metode, saya ada eksperimen sendiri. Saya lebih suka pakai kabel telepon yang isinya 4 tembaga. Jadi di dalam ini ada 4 kabel tembaga, isinya 4. Mengapa aku suka kayak gini? Karena pertama, begitu Anda mau pasang CCTV, kabelnya cuma satu kayak gini. Dan yang kedua, beban biayanya tak begitu berat. Ini saya beli, ini pun kualitasnya pun bagus juga. Saya beli kabel telepon yang kualitasnya bagus. Karena kenapa? Kalau kualitasnya agak rendah atau apapun itu, gambarnya agak buram. Jadi saya sarankan Anda untuk beli kabel telepon, beli yang kualitas bagus, yang seperti saya punya ini. Tapi untuk memakai kabel telepon ini, Anda harus tahu beberapa cara. Saya kabel TV seluruhnya memakai kabel telepon. Saya memakai kabel yang ini, itu pun cuma di satu kamera aja. Saya ada 16 channel, 13 channel, 12 channel saya pakai yang kabel telepon. Satu channel yang saya pakai yang ini. Saya akan ajarkan gimana caranya supaya kalian memakai kabel telepon bisa pakai ini. Mungkin saya akan terangkan sedikit lah ya. Ini dari cara teknik saya sendiri sih. Pertama-tama kita kupas kira-kira 7 cm lah. Tapi hati-hati, jangan sampai kena di bagian dalamnya. Hati-hati. Mengupasnya harus hati-hati dan pelan-pelan supaya tidak melukai bagian dalam kabelnya. Ini sebenarnya cara saya pasang ya. Nggak mesti harus pakai ini. Yang lain juga bisa, yang pakai kabel lain juga bisa pakai kabel internet yang 8 tembaga itu juga bisa. Tapi saya agak khawatirkan nanti kalau mau misalnya agak bisa kebalik. Karena kita memasang banyak kamera dengan memakai kabel telepon ini, kita harus memikirkan yang pertama, tembaga yang mana yang kita mau jadikan sebagai video. Di video kita mesti ada 2 tembaga.
Dan untuk AC adaptor yang jantan mesti ada 2. Jadi totalnya 4. Makanya kenapa saya sarankan untuk beli yang kabel telepon isinya 4. Seperti ini. Supaya ini berfungsi sebagai video, juga sekaligus berfungsi sebagai untuk listrik. Jadi misalnya, kalau saya terapkan gini, merah sama biru kita tetapkan sebagai positif dan negatif untuk yang listrik. Ini. Untuk yang ini, putih sama hijau, kalian boleh terapkan sebagai untuk yang video. Banyak orang pikir, kalau memakai kabel telepon, mesti yang ada pakai kabel jantan yang bukan yang dari tembaga. Tapi yang ada khususnya lagi. Dia seperti yang kabel, dia ada positif dan negatifnya. Itu saya sarankan juga boleh pakai. Tapi ada yang cara yang lebih efektif lagi. Supaya tak begitu beli bahan-bahannya tak begitu mahal. Kalian boleh memakai kabel BNC yang seperti biasa, hanya asalkan kalian begitu ngupas ini, misalnya yang bagian hijau ini saya mau jadikan yang di tengah, yang di bagian kecil itu, yang di tengah-tengah yang warna kuning itu, yang ada tempat skrup kunci itu, kalian kupasnya sedikit, lalu kalian kupas yang untuk yang tembaga yang perak yang panjang, kalian kupasnya kira-kira 2 cm lah, 2 cm. Setelah itu kalian masukkan ke dalamnya pertama-tama, tapi pastikan dulu masukkan yang kabel BNC yang bagi penutupnya dulu ya. Misalnya kalau merasa ini terlalu pendek, kalian boleh kupasnya panjang, lebih panjang lagi juga boleh. Ini saya cuma demonstrasikan aja sih. Tadi yang hijau dari yang pendek kita kupas, lalu putih yang kita panjang yang kita kupas. Lalu kita masukkan di dalam BNC konektornya. Setelah itu kalian boleh pakai solder ataupun lipat sendiri. Saya sarankan sih lipat sama solder. Karena kenapa? Biar dia tahan, biar dia tidak lepas. Setelah itu masukkan ke dalam, dilipat kuat supaya menjadi bentuk lingkaran itu, dilipat kuat, lalu diisolasi hitam supaya dia tidak menyentuh sama yang ini, yang warna hijau. Biasanya sih saya buat kayak gitu buat supaya pengaman aja sih. Masuk ke dalam, terus udah jadi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang yang ini, merah sama biru. Kalau memakai AC adapter yang kepalanya, ini kan yang betina. Nanti saya kasih tahu lah gimana caranya. Ini tidak boleh kayak gini. Tidak boleh, misalnya ini AC adapternya, tidak boleh langsung dimasukkan gini. Yang biru, yang negatif, yang merah, yang positif. Itu salah. Harusnya yang benar, kalian harus pakai kabel ini. Usahakan tarik kabel serabut yang berbeda, yang warna merah sama hitam. Kalian boleh beri yang kayak gini buat keperluan untuk yang pasang. Ya dah, saya kasih ajarnya. Ya.
Ini kan ada positif sama negatifnya. Samakan saja. Merah sama positif. Kalian buat kayak gini. Sudah tuh kalian potong. Potong yang semaunya, sesuaikan sama yang ini lah. Pokoknya tinggi panjang kabel ini, kalau bisa sesuaikan sama BNC-nya. Agar tidak ada patah di bagian sini. Kalau kita bengkokkan atau apapun terlalu kuat kali, nanti ini bisa putus ini. Dia harus hati-hati. Setelah itu kalian sambungkan dong, misalnya maaf ya, ini saya videonya pun pakai laptop sendiri. Pokoknya seperti itulah, kira-kira segini. Lalu kalian pilih merah, kita jadikan sebagai positifnya, karena merah sama merah kan sama. Terus birunya kita jadikan negatif, terus diisolasi, disambungkan lah, kira-kira istilah gitu. Lalu begitu ini sudah siap, misalnya ini kan udah selesai, kita sekarang mau pasang adaptornya. Tapi ada satu masalah. Di bagian waktu kita mau sampai di tempat DVR, kira-kira kondisinya seperti ini. Saya sarankan, misalnya kalian tentukan letak adaptornya. Saya sarankan pakai yang ini. Aku tak mau, kenapa saya tak rekomendasikan pakai yang adaptor begitu kita colok langsung di dinding. Yang pertama, ini kita bisa tahu, misalnya kalau ada petir atau apapun itu, kita bisa langsung cabut. Cabutnya itu ini langsung mati semua. Kenapa saya tak gitu sarankan pakai adaptor yang kecil-kecil itu? Karena pertama, kalau dia kena petir, Anda harus susah beli adaptor baru, mengecek apakah CCTV-nya ini rusak karena kualitas gambar CCTV sendiri, atau karena rusaknya karena ada bau gosong di adaptornya. Saya sarankan pakai yang ini. Tergantung. Kalau 4 channel, saya sarankan pakai yang ini. Ini yang berapa volt ini? 12 volt kalau tak salah. 12 volt 1 ampere ini.
Kalau untuk yang 4 channel. Kalau untuk yang 16 channel, saya sarankan pakai yang 12 volt 2 ampere. Karena ini sebagai induknya. Nanti di bagian sini, di bagian induknya, saya sarankan yang tadi, kalau bisa agak kupas lebih panjang. Yang tadi, yang untuk yang video, untuk yang masuk ke DVR, saya sarankan kalian buat satu lagi cara yang sama. Hanya saja di bagian ujungnya nanti kalian buat seperti sambungan. Jadi putih sama putih, hijau sama hijau digabung satu. Lalu ini kan sudah dibuat yang satu lagi yang secara terpisah untuk yang video. Misalnya videonya saya buat di sini. Ini saya kabelnya panjang udah. Terus AC adaptornya di sini. Ya udahlah. Positif sama positif, negatif sama negatif. Nanti sisa yang lain kabelnya juga ikut. Ini nggak masalah. Ini kalau nggak pakai kabel serabut di bagian untuk yang ini nggak masalah. Karena saya udah pernah coba, ternyata bisa nyala. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk yang ini. Ini perlu pakai serabut. Itu aja. Positif sama positif, negatif sama negatif. Dan kalau saya sarankan, ini kalau bisa ada groundnya. Ground. Kalaupun tidak ada ground sama sekali, kalian boleh tempel di dinding. Tempel di dinding. Jadi dindingnya udah berfungsi sebagai ground. Itu. Ini pasang di sini positif sama positif ya, positif sama positif, negatif sama negatif di sini. Itu nampak ya, dapat jelas ya. Banyak orang bikinnya gini, kan ada kabel IP. Ya, saya tahu, memang ada kabel IP. Tapi saya tak begitu rekomendasikan. Karena kenapa? Waktu Anda mau untuk pasang CCTV-nya, yang pertama Anda harus pikir urutan warnanya untuk colok di bagian internet yang itu, yang jantan itu, kalian harus pikirkan urutan warnanya. Yang kedua, kalau yang IP mungkin agak mahal. Jadi saya sarankan kalau bisa pakai yang ini. Ini kabel telepon. Saya beli pun yang lebih murah dibandingkan yang ini. Tapi kualitasnya sih hampir sama aja sih. Saya lebih rekomendasikan. Karena kenapa? Ini lebih fleksibel ini dibandingkan yang ini. Ini mau mengupasnya pun susah kali. Tergantung ya. Yang warna hitam memang ya agak susah. Tapi saya nggak tahu yang warna putih. Entah lebih keras atau lebih lunak lagi. Saya nggak tahu. Sebenarnya untuk AC adaptornya, kalau Anda tidak mau, misalnya kalau pakai kabel telepon, Anda tidak mau masukkan kabel listriknya, kalian boleh pakai yang cara ini, yang masuk ke rumah dalam di bagian tempat Anda mau taruh DVR. Hanya satu kabel aja. Misalnya, aku ada 16. Gimana aku bilangnya? Misalnya kalau Anda nggak mau pakai kabel telepon, misalnya kabel TV RG59, boleh, itu boleh. Hanya saja kalian perlu beli 2 gulungan kabel, yang isinya 2, yang seperti ini.
Jadi satu yang untuk video, satu lagi untuk yang listrik. Tapi saya utamakan belilah kabel kalau bisa warnanya ini yang bagian luar ini beda. Karena kenapa? Kalau ada 16 pasti bingung sekali tuh. Yang mana listrik, yang mana untuk yang video, pasti bingung. Kalau saya sarankan listriknya di satu pusat, di pusat itu, misalnya di VR saya di lantai 2, sedangkan kebanyakan lokasi CCTV saya itu kebanyakan di lantai 1. Jadi saya sarankan di setiap CCTV kita gabung kabelnya semua di satu tempat. Kan CCTV-nya saya bilang di lantai 1. Jadi saya mau menjelaskan kalau tempat yang kayak gini, adapter yang ini, kalian pasang di lantai 1. Pasang di lantai 1, nanti kabel semua untuk yang listrik nanti dimasukkan di sini. Jadi untuk yang misal mau masuk ke tempat yang di VR tak begitu ramai kali. Hanya sedikit aja. Misal kalau 16 4 itu aja. Nanti akan saya perlihatkan kabel telepon saya yang selama ini saya udah pasang untuk CCTV semua lokasi. Saya ada 16 channel, ada 14 CCTV yang menyala saat ini sekarang. Terutama yang di bagian belakang saya ada pasang satu, sama di bagian sini saya setiap ruangan saya ada taruh CCTV lah. Kecuali tempat-tempat yang tidak boleh ya, macam itu aja sih. Oke. Terima kasih. Kalau Anda merasa suka sama ini, tentang video ini, tentang pengalaman saya yang kayak gini, like and subscribe. Saya jarang loh, saya mau buat video kayak gini. Biasanya saya nggak mau buat video kayak gini. Tapi saya mau kasih pengetahuan. Oh ya, kebanyakan saya beli CCTV-nya di Medan CCTV di Kutapuli, sama satu lagi di HWCTV di Asia. Beli keperluan. Waktu itu saya ada beli CCTV yang Alpha itu yang indoor yang 2 megapiksel itu kira-kira sekitar 200-an ada lah. 200 ada lah. Tapi nggak tahu sekarang udah lupa. Belinya udah lama sekali. Itu tanggal berapa? Itu belinya tanggal berapa? Itu belinya tahun 2019 bulan 4. Ada catatnya. Saya ada CCTV saya backup semuanya. Jadi saya tahu ini CCTV saya belinya kapan. Kapan sih saya beli? Misalnya kalau ada kerusakan, saya bisa tahu, saya bisa kasih garansi ke tempat tokonya. Misalnya, kan biasa toko kan kasih garansi kan 1 tahun. Ada yang kasih garansi, ada yang tidak kasih. Tergantung nama merek sama batas barang tersebut. Contoh saya beli Anyvision yang baru ini ada 2, satu yang indoor, satu yang outdoor. Yang indoor saya beli 8 Februari 2020 sama outdoornya 14 Februari 2020. Yang saya beli ini CCTV-nya yang dia malamnya dia bisa
mengeluarkan warna. Kan biasa kalau malam kan hitam putih ya. Dia 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 ada warna. Di sana warnanya muncul kuning. Misal kalau Anda tidak mau Anda nampak cahayanya, Anda boleh di-set di gamenya sendiri, reset bagian CCTV-nya, day night-nya dikasih off. Jadi supaya orang-orang tidak tahu kalau itu ada CCTV. Oke, terima kasih. Semoga video ini yang saya kasih ini bermanfaat untuk Anda yang mau pasang. Oke, terima kasih. Inilah contoh kabelnya yang kayak gini. Sama kabelnya satu aja. Sama satu lagi. Yang tadi yang saya bilang di belakang. Ini yang alpha. Ini lah. Ini saya pasang sendiri. Ini sudah lama sih. Dari 2015 saya ada pasang. Oke, terima kasih lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya ingin memberitahu kepada Anda gimana caranya kita mengetahui usia kita CCTV, termasuk semua, yaitu CCTV, baiknya CCTV-nya, CCTV-nya, DVR-nya, semua segala macam lah. Untuk itu saya ajarkan kepada Anda membuatnya dengan adanya kertas seperti ini. Ini contoh, saya kasih lihat contoh ya. Yang ini. Nampak ini? Ini daftarnya saya. Saya membuatnya tiap bulan. Jadi akhir bulan sekali saya membuatnya. Karena takut kan usianya CCTV saya udah lama, jadi saya mau mengupdate dia dalam bahasa Inggrisnya katanya begitu, atau dalam bahasa Indonesianya merevisi ya, kalau tak salah. Saya ajarkan ini. Oke. Bentar ya. Saya kasih lihat dulu. Oke. Ini saya ajarkan ya. Ini cara saya sendiri sih. Saya membuatnya tiap bulan sekali. Misalnya tulis keterangannya. Jadi gini, CCTV kita kan tak tahu usianya CCTV udah berapa. Saya sih biasanya 6 tahun sekali saya ganti lagi. Jadi pertama daftar barang dulu. Kebetulan barang saya itu CCTV sama ya seperti kelengkapan di rumah lah. Ini saya 2 kunci mobil, Avanza, kipasannya ada 1. Oke, saya buat yang gini. Saya fokusnya di sini aja. Saya buat tabel. Misalnya kalau ada 14 CCTV yang masih hidup, saya buat 14. CCTV tanggal belinya tanggal 25 bulan 6 2018. Saya buat di sini lagi tabel tanggal beli sesuai 25 bulan 6 2018. Semua sesuai. Oke. Terus saya buat tanggal berhentinya. Ini tanggal berhenti ini yang saya kasih ini. Maksudnya gini. Misalnya saya mau berhentikan yang CCTV yang di depan rumah saya 1. Misalnya ini contoh. Misalnya hari ini tanggal 20 bulan Juli, maka saya tulis tanggal 20 bulan Juli di sini.
Terus saya bilang ganti keterangan di sini, saya bilang ganti yang baru. Oke. CH ini, maksudnya CH ini adalah channel berapa dia. Kebetulan TV saya ini ada tulis channel berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 14. Misalnya kalau ada baru lagi, saya tulis di sini pakai pen, saya tulis CCTV tanggal belinya tanggal berapa, sama tanggal belinya di sini, sama tulis di channel berapa. Misalnya kalau di channel 1 saya ganti, berarti saya tulis channel 1 di sini. Kodenya kode berapa? A2. Kode kabel ini maksudnya gini. Kan ada 14. Tidak mungkin kita bisa hafal semuanya. Tidak mungkin kita tahu yang mana kabelnya. Dari setiap kali saya pasang, saya buat ada tanda kayak gini. A. Ini yang khusus di lantai 1, semua A. Saya ada tulis keterangannya lantai 1 depan. Kalau yang A bagian 1 bagian depan. Kalau bagian D dia D1 D2 ini yang lantai 1 yang belakang punya. Belakang. Ini kodenya terserah sama terserah sama kita ya. Bukan berarti kalian harus ikut yang punya saya, enggak ya. Yang lantai 2 ini E2 sama E1. Yang lantai 3 B1 sama B2. Lantai 4 C2 sama C1. Itu aja. Terserah sama Anda yang mau buat kodenya gimana. Hanya saja saya buat kayak gini supaya saya tahu yang mana kode kabelnya. Terus saya input ke sesuai jumlah barangnya. CCTV ada 14. Ini semua. Saya tiap bulannya, tiap akhir bulan tulis segini. Ada, tidak, ada. Terus keterangan sejelas-jelasnya. DVR ada 1. Yang itu yang SVR. Jika kalian mau lihat, bisa lihat di samping. Lampu ada 12. Mikrofon ada 1. Kunci rumah, kunci mobil. Ya gitulah. Baru saya buat medan diketahui. Ya, akhir bulan saya buat kayak gini. Kenapa? Jadi kalau ada misalnya ada yang rusak, saya bisa tahu bulan lalu dia ada rusak atau enggak. Kalau enggak rusak, kita tahu. Kalau ada rusak, mesti diganti atau diperbaiki. Itu jadi secara simpelnya. Kalau saya sarankan kalian nggak perlu buat yang sampai kayak gini, nggak perlu ini. Ini nggak perlu. Karena ini tergantung dengan variasi masing-masing. Oke? Terima kasih semuanya.